Shalom, selamat pagi. Saya menyapa dari Bukit Sion. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 9 ayat 2 sampai 13 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Markus 9 ayat 2 sampai 13. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Markus 9 ayat 2 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya berikan tema untuk renungan ini, terkejut oleh kemuliaan Allah. Terkejut oleh kemuliaan Allah. Saya memilih tema ini karena agak dekat-dekat dengan tema renungan Natal atau tema Natal tahun ini, yaitu kemuliaan Allah yang Maha Tinggi. Jadi terkejut oleh kemuliaan Allah.
Firman Tuhan dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini. Apa yang bisa kita pelajari? Ada kejadian apa dalam perikop ini? Kalau kita melihat dalam ayatnya yang kedua, kita melihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa oleh Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Selain mereka tidak ada orang lain lagi. Apa yang mereka lakukan di sana? Kalau kita membaca kitab-kitab paralel, baik Markus maupun Matius, tidak mencatat apa yang mereka lakukan. Tapi, kalau kita perhatikan catatan di Lukas, maka kita akan tahu apa yang mereka lakukan. Karena dalam Lukas 9:28 dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ternyata Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Kejadian berikutnya adalah Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih bersinar seperti terang. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kalau dalam Lukas 9 ayat 29. Dalam kemuliaannya nampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kejadian ini tidak berlangsung lama, hanya sekejap saja. Musa dan Elia hilang dalam pandangan mereka. Mereka terkejut oleh kemuliaan Allah yang maha tinggi. Walaupun terkejut, tapi mereka bersukacita karena dapat menyaksikan peristiwa yang dahsyat ini. Apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang pertama bahwa kemuliaan Tuhan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kemuliaan yang mereka lihat mengubah suasana hati mereka. Mereka bersukacita. Memang tidak begitu jelas melukiskan bagaimana suasana hati mereka sebelum naik ke atas gunung. Tetapi sebelum naik ke atas gunung, Yesus menceritakan bagaimana dia harus menderita. Hati mereka pasti susah, pasti gundah gulana. Tetapi bersyukur ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung. Hati mereka begitu gembira. Markus 9 ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapatkan dalam teks ini adalah kemuliaan Tuhan membuat mereka takut. Perasaan takut ini bukan karena ada ancaman bahaya atau karena melakukan kesalahan. Tetapi takut di sini menggambarkan tentang betapa tidak layaknya mereka melihat akan kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Maka dikatakan karena takut mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, selain ungkapan betapa sukacitanya mereka. Dengan melihat kemuliaan Tuhan itulah yang membuat mereka semakin takut akan Tuhan. Markus 9 ayat 6. Kita juga bisa bandingkan dalam Matius 17 ayat 7. Yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini, dari teks ini, bahwa kemuliaan Tuhan membuat mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau dalam Matius dikatakan bahwa mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Dalam Matius 17 ayat 6 ya. Pancaran sinar kemuliaan Tuhan membuat mereka tertunduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Betapa agungnya
kemuliaan Tuhan memenuhi hati mereka. Betapa agungnya kemuliaan Tuhan memenuhi hati kita, ibu bapa, saudara-saudara dan saya. Kalau hari ini atau pada zaman ini, dewasa ini, mungkin kita tidak melihat kemuliaan Tuhan secara langsung, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kejutan dari kemuliaan Tuhan mungkin tidak akan terjadi pada saat ini. Tetapi kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan pada 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kiranya kemuliaan yang sudah kita terima dapat membuat kita senantiasa bersukacita di dalam hidup ini. Walaupun ada persoalan, walaupun pergumulan datang silih berganti, walaupun kesulitan yang kita hadapi, kemuliaan melalui Kristus yang kita terima membuat kita hidup semakin takut akan Tuhan dan semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi bentuk kehidupan apapun. Percayalah, Tuhan pasti bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengarkan hari ini. Kami yakin firman-Mu itu akan senantiasa terkenang, akan tinggal, akan diam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyertai kami. Biarlah ya Bapa, kami senantiasa bekerja menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kekasih kami yang lansia, yang sakit, yang dalam keterbatasan, yang mengalami pergumulan, yang menghadapi berbagai persoalan. Dengan iman kami percaya dan kami berserah kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami yang pergi merantau, yang jauh dari kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, melindungi mereka di sana, sama seperti Engkau nyatakan bagi kami. Kami berdoa mungkin ada yang sementara dalam perjalanan pulang kampung, yang datang bersama-sama dengan kami, atau yang pergi ke tempat lain merayakan Natal bersama dengan keluarga. Tuhan berkenan memberkati. Biarlah suasana Natal tahun ini membawa bahagia dan sukacita yang tak terkirakan bagi kami. Nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan dan diagungkan. Dengarkanlah doa kami. Dengarkan permohonan kami. Karena kami meminta kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kure semangat.